para dokter ya. Jadi kalau mau bertanya apapun beliau akan dengan sangat senang hati membantu. Dr. Hadi Wijaya MPH MKes, lulus dari Universitas Atmajaya Jakarta, S1-nya, lalu beliau melanjutkan S2 Manajemen Rumah Sakit di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lalu lanjut lagi untuk Hukum Kesehatan di Unika Sugija Pranata. Beliau saat ini sebagai Sekretaris ID Banten, lalu Ketua BHP 2A Perdaweri Cabang Banten, dan juga Komisaris PT Aldian Putra Wijaya atau Rumah Sakit yang kita kenal sebagai Rumah Sakit Bun. Tanpa panjang lebar lagi, silakan Dr. Hadi. Ya, terima kasih. Izin saya share screen ya. Selamat pagi Pak Ketua, Dr. Jaki. Kedengaran suara saya? Kedengaran dok, ya. Kedengaran. Ya, ya, Dr. Grace dan mungkin teman-teman yang lain semuanya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Yang penting kita sehat pada saat ini. Izin saya share screen ya. Silakan dok. Iya. Bentar. Baik, ini saya diberi beban untuk etik dari media sosial yang ramai akhir-akhir ini ya. Nah ini kita tahu bahwa media sosial itu udah banyak penggunanya ya dari sejak tahun 2014 ya, udah banyak gadget yang bisa digunakan untuk menonton segala macam ya. Sekarang malah televisi agak kurang penggunanya. Opini, video, gambar, artikel, dan semua lokasi kita dengan gampang memudah dan menemui ya alamat-alamat. Dan juga di sini ada kebebasan berekspresi ya. Tentu ini mengandung dampak positif dan negatifnya. Ya, lebih dari 100 juta orang menggunakan medsos di Indonesia ya. Ini banyak sekali. Nah, kalau kita mau lihat sedikit apa sih yang dimaksud media sosial? Ya, ini merupakan satu platform ya. Banyak yang mengendalikan, banyak yang membuat. Nah, dilihatnya sebagai fasilitator secara online. Ya, nah ini Dr. Ruli Nasrullah mengatakan semacam pembentukan ikatan sosial tapi secara virtual ya. Dilarang mudik tetapi ikatan media sosial kita dengan yang di kampung harusnya tidak boleh terputus ya. Cocok di zaman COVID ini. Pesan positifnya tentunya harus ada inspirasi dan motivasi dan juga dalam memperoleh pengetahuan dan pengalaman di dalam media sosial. Nah, bagi dokter ya tentunya memperluas jaringan profesi ini. Manfaatnya membantu proses pendidikan profesi, mempermudah promosi pasienkes, fasilitas pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan. Ya, tapi kalau nggak bijaksana, nah ini baru timbul masalah etik yang akan merusak reputasi profesi dokter. Etiknya apa? Misalnya privasi pasien itu dilanggar, ketidakjelasan batasan hubungan antara dokter dengan pasien, ya. Reputasi dokter juga bisa tercemar, kualitas, tingkat kepercayaan informasi yang kurang terjamin. Nah, sekarang ini banyak hoax ya, serta pelanggaran aspek hukum. Nah, ini mungkin teman-teman perdaweri dan juga mungkin yang mengikuti siang pagi hari ini, jadilah kita guru yang baik di dalam bermedia sosial dimanapun ya. Ya, bermedia sosial tuh kita pikirkan dulu, jangan langsung share
share karena apa? Kita harus melakukan sesuatu evidence ya. Kita lihat nih benar enggak gitu loh. Ingat, undang-undang IT itu menanti ya. Kompleksitas masalahnya itu ya perlu dikaji secara khusus ya. Nah, nanti di belakang saya hanya mencantumkan fatwa etik dari MKEK. Nah, jadi kita harus dicek kembali ya, dan kita juga harus melakukan sebuah improving ya, dalam pengertian kita menjadi guru yang baik buat masyarakat, bukan menyesatkan masyarakat ya, khususnya kita untuk masalah kesehatan. Jadi jangan bilang, oh saya cuma kopas kok dari grup sebelah, ya kan? Nah ini sesuatu yang mencengangkan ya. Kita harus membunuh hoax ini. Berhenti pada kita, ya sudah stop, jangan diteruskan. Ya, tapi ada lucu juga, ini saya hanya bertanya ini, akhirnya diterusin semua. Ya jadilah itu, jadi kabar hoax ya. Nah ini jangan-jangan kita malah sosial media ini menggantung diri kita sendiri ya. Sementara followersnya kita malah lebih senang melihatnya ya. Jangan sampai terjadi gitu ya. Jangan sampai curhat berlebihan ya. Nah nanti bahaya, malah semua area publik itu sangat tidak terbatas ya, berselancar di media sosial. Nah ini segi positifnya dari WMA ya, World Medical Association. Dokter itu bisa menggunakan media ini untuk sebagai alat ya, menasihati secara medis, edukasi, dan promkes yang saya sebutkan tadi di depan ya, promosi gaya hidup sehat, pemberdayaan pasien, mengurangi isolasi pasien itu penting. Ya, nah isunya, nah ini kita udah, nah ini masih teman-teman ingat ya, 15 Desember 2015, ID mengecam tenaga medis yang selfie di tengah proses operasi pasien. Benar apa enggak ini? Ya sebetulnya tidak boleh ya. Ini sangat-sangat keterlaluan, dengan tangan-tangan yang masih berdarah-darah, kita selfie, akhirnya bocor ke media sosial, entah sengaja atau tidak. Akhirnya ID memberikan sanksi juga dengan mungkin teman-teman yang membantu perawat dan lain-lainnya ya. Nah ini mungkin TikTok ya, kemarin kita masih ingat sekali, ini masih baru ya, pelanggaran etik profesi kedokteran ini sudah disidangkan ya. Ini udah ada permintaan maaf juga. Makanya teman-teman tolong deh, ini harus diperhatikan sekali ya. Nah, ini juga teman-teman yang sangat saya hormati ya, ini jangan sampai kita terjun ke masalah demikian. MLM kan multi level marketing ya. Klaim produk MLM yang tidak berbasis bukti ilmiah, ya kan? Terbuka peluang bagi dokter ya, mengeksploitasi kepercayaan pasien, ada keuntungan finansial pribadi, hilangnya kemandirian profesi, ini udah melanggar etik nih, motivasi finansial, akhirnya mengalahkan kewajiban dan beri asuhan medis terbaik bagi pasien, pudarnya kepercayaan pasien terhadap dokter. Kita dokter aja menyebut nama produk aja nggak boleh, kita harusnya dari kontennya. Ini tulisan Prof. Setiabudi ya. Terus ini Kodeki pasal 2, seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang sangat tertinggi. Nah ini perintah di Kodeki pasal 2 ya. Pasal 3-nya dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter itu nggak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Ya, nah ini yang harus diperhatikan teman-teman. Ada di Kodeki 2012 ya. Lalu pasal 6-nya apa? Seorang dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya.
dan terhadap hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Nah, ini di era pandemi bisa saja sangat terjadi hal ini ya. Tetapi ada pasal-pasal tertentu yang menerabas itu demi kepentingan yang lebih, tapi itu yang mengeluarkan pemerintah. Sumpah dokter di butir kedua, saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaannya saya sebagai dokter. Nah, ini hanya mengingat-ingat saja ya. Nah, di butir tiganya saya akan memelihara dengan sekuat tenaga, martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran dengan cara ada cara-caranya ya, tidak beriklan, tidak membuat trust masyarakat tuh nggak percaya lagi dengan kita, agent produk tertentu. Nah, ini yang nggak boleh ya. Butir 7, saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat ya. Ada cara-cara tertentu promosinya sebetulnya ya. Kita tidak bisa juga mengatakan ini semua sangat tidak boleh. Memang betul ya kalau sesuai, tetapi ada rambu-rambunya yang harus kita patuhi sebagai dokter. Nah, sebelum melakukan tentang media sosial ini, harusnya kita apa benar ini, apa baiknya buat kita, dan apa manfaatnya. Pikir-pikir dulu lah ya teman-teman, sebaiknya ya. Nah, yang perlu diperhatikan ya, ini ada kontennya, isinya ya. Ini ada pesan dari WMA juga, foto materi pribadi yang dipost online kan akan menjadi domain publik dan tetap ada di internet secara tetap, walaupun kita pernah hapus. Dan kita meneruskan kabar hoax juga kena loh sekarang ya. Nah, ini online prinsip ini dengan pasien dapat mengubah hubungan dokter pasien dan dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah privasi juga perlu diperhatikan. Stakeholder yang berkepentingan ya, perusahaan pemberi kerja, perusahaan asuransi, pebisnis bisa memonitor website untuk berbagai kepentingan. Ingat teman-teman, sekarang para direktur, para ini tempat kita bekerja itu akan memonitor akun sosial kita. Itu bahaya ya, hati-hati makanya. Kita sebagai dokter ini justru yang paling sensitif untuk hal tersebut. Ya, rekomendasinya ini ya tentunya kebalikan dari yang dikhawatirkan menjadi sebuah rekomendasi. Baik juga di undang-undang lebih baik kita memperhatikan itu semua ya, mempertimbangkan, meyakinkan, nggak ada identitas. Identitas pasien ini, wow, di Sisrut aja banyak ini yang nggak ditutup. Saya ngeri melihatnya. Hati-hati teman-teman, lebih baik jalur pribadi, tetapi jalur pribadi pun harus kalau bisa identitas pasien itu diinisialkan, kecuali memang sangat penting identitas itu baru dibuka lewat SMS atau gimana. Ini panjang foto ronsen untuk konsultasi tanpa ditutup kembali. Nah, tetapi caranya supaya kita bisa misalnya berkonsultasi dengan DPJP, ya kita harus mengulang bahwa itu foto yang tidak salah. Ya, cuman takutnya handphone kita bocor ke tempat lain, entah hilang, entah kita servis ya. Makanya saya beli handphone nggak terlalu mahal, jarang saya servis karena kalau habis rusak ya sudahlah. Karena saya lebih menjaga isinya. Nah, walaupun isi pernah kita hapus, itu akan bisa terrecord ya, karena kita nggak pernah hafal ya. Tahu caranya bagaimana. Lebih baik keamanannya ya kita jaga betul ya. Itu seperti itu ya, teman-teman, ini bisa dibaca sendiri nanti. Nah, ini saya hanya melakukan penunjukan, ada fatwa ya, di nomor berapa ini, 029/2021 dikeluarkan oleh MKEK ya, tanggal 30
tentang fatwa etik dokter dalam beraktivitas media sosial. Ingat teman-teman, ini sudah ada fatwa etiknya. Ya, fatwa etik itu artinya kita bisa terkena sanksi etik ya. Memang tidak pernah kita dipenjara, tetapi karena kita terkait dengan MKEK, kita bisa diberikan sanksi peringatan, teguran, peringatan, sampai yang terberat ya, pencabutan, misalnya skorsing 6 bulan. Bayangkan kalau udah diskorsing 6 bulan, kita mau praktek dari mana kita bisa dapat melayani pasien ya. Tapi itulah harusnya MKEK juga tegas ya, supaya teman-teman rambu-rambunya jelas ya. Tidak ada yang dipercaya. Nah, ini fatwa etiknya bisa dibaca ya. Nanti mungkin slide-nya bisa diberikan ya panitia, bahwa tetap ya mengedepankan nilai integritas, profesionalisme, kesejawatan, kesantunan, etika profesi pada aktivitas kita di media sosial ya. Nah, ini kalau untuk promotif preventif yang bernilai etika tinggi dan perlu diapresiasi selama sesuai dengan kebenaran ilmiah, etika umum, etika profesi, serta peraturan perundangan yang berlaku ya. Nah, ini yang kita kalau ingin berekspresi itu tanya dulu deh ya. Tapi saya rasa dengan kita memberikan seminar-seminar seperti ini, sebaiknya sih kita lebih hati-hati ya. Ingat, meneruskan yang nanti disebut hoax aja kita kena. Kita udah ingat dokter itu atau tenaga kesehatan itu ada 3 yang harus diperhatikan. Kita bisa kena sanksi etik oleh organisasi profesi kita bisa kena disiplin oleh MKDKI yang dibuat campuran antara pemerintah dengan organisasi profesi, dan kita bisa kena hukum umum yang bisa undang-undang ITE kita bisa menanti. Wah, sayang sekali ya kalau kita sampai udah hanya menuruti hawa nafsu, kita ingin bermedia sosial, tetapi kita lupa profesi kita adalah seorang guru, kita adalah seorang yang dipanuti oleh banyak masyarakat. Jagalah sikap kita. Nah, ini saya teruskan saja, nanti bisa dibaca sendiri ya. Kita memposting gambar dan yang lain-lain, tulisan. Ingat, kita harus pikir dulu benar apa tidak ya. Oke, walaupun di WA sekalipun ya, makanya itu banyak bocor ya. Nah, memang di WA itu ada bacaan enskripsi end to end ya, bahwa itu bisa tetapi kalau ketika seorang hacker itu bisa membongkar ini semua, aduh, bahaya ya. Semua-muanya bisa terjadi. Nah, ini mungkin, ini yang kedua ya, udah ada nih fatwa tentang multi level marketing ya. Ini Juli 2020, sebelumnya malah waktu zamannya almarhum Pak Broto Warsito udah mengeluarkan fatwa ya. Hati-hati teman-teman, dibaca dulu ya, bahwa kita nggak boleh menjadi agen pemasar. Pada intinya fatwa ini ya, dalam mempromosikan produk. Ya, kalau memang mendukung ya silakan saja, tetapi saya harapkan seorang dokter itu jangan sekali-sekali melakukan satu agen promosi. Ini yang bahaya ya, dengan iming-iming. Etik kita menanti ini ya. Nah, kalau iklannya edukasi ya, harus objektif, itu boleh saja ya. Nah, ini yang harus diperhatikan, bahwa kita itu ada konflik kepentingan ya. Kita ini memang serba memang diatur, karena itulah kita ditempatkan pada posisi yang memang independen, non partisan ya.
Nah, sekali lagi juga bermedia sosial untuk meningkatkan jabatan dia sebagai mau merebut sebagai bupati. Nah, itu yang juga salah dan tidak boleh ya. Nah, ini kita ada dewan etiknya mulai dari pusat, di wilayah provinsi, ada juga yang di kabupaten. Nah, ini teman-teman yang di ID maupun di MTKI harus meningkatkan untuk mengontrol kawan-kawan kita semua demi tegaknya organisasi profesi. Ini banyak ya, sini saya hanya mengambil saja tulisan ini nanti bisa 3 menit ya, Dok. Baik, sebentar lagi nih ya. Oke. Nah, ini organisasi profesi juga harus bekerja sama dengan bila ingin bekerja sama dengan suatu perusahaan harus melakukan juga perhatian daripada ketentuan yang ada ya. Nah, ini ada satu lagi Dr. Grace nih, tinggal beberapa aja. Ini konsultasi daring juga sudah ada keluar fatwanya ya. Ini zamannya almarhum Pak Broto dikeluarkannya ya. Ini 017 tahun 2020. Apa itu? Ya, ini ada hak dan kewajiban. Dulu pernah saya berikan juga ini sebelum fatwa ini keluar, ketika ada pengaturan tentang telemedicine ya. Nah, ini juga ya, harus diperhatikan juga. Cuman memang ini belum menjadi landasan hukum. Nah, itu karena masih kurang dan perlu digali ya. Itu hanya per konsil ada dikeluarkan nomor 74 tahun 2020 ya kalau nggak salah. Dan juga surat edaran. Nah, ini yang agak masih kurang kuat ya, tetapi ini mudah-mudahan ke depan pemerintah memperhatikan ini ya. Selama belum pandemi dicabut itu masih boleh ya. Nah, itu aja Dr. Grace, terima kasih waktunya yang diberikan, mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat, sedikit kulit bawang tentang media sosial. Terima kasih Dr. Grace. Terima kasih Dr. Hadi. Ini benar-benar sangat dibutuhkan ya, Dok ya, pada saat ini Ya. di mana sekarang ini media sosial itu udah seperti jadi bukan hanya kita bilang kebutuhan sehari-hari. Jadi kita tuh udah nempel banget gitu loh ya sama itu handphone atau laptop, sehingga kadang-kadang kita lupa. Media sosial itu sendiri yang seperti Dr. Hadi bilang barusan malah menimbulkan banyak masalah ya, Dok ya. Terutama kita suka lupa dengan pelanggaran privasi. Kita di rumah sakit aja medical record itu disimpan rapi-rapi ya, sampai ruangnya khusus ya, nggak boleh masuk sembarang orang. Tapi saat ini ternyata dengan media sosial medical record itu bisa lolos kemana aja. Betul, hati-hati ya. Betul ya. Jadi tadi juga disampaikan oleh Dr. Hadi bahwa kita mulai saat ini kalau bisa semua dokter ngintip-ngintip ya, Dok ya, kodeki ya, Dok ya. Oke, kodeki 12 yaitu kode etik kedokteran 2012 Indonesia. Betul ya. Jadi buat semua teman-teman sejawat, apa yang disampaikan oleh Dr. Hadi tadi adalah menjadi awareness buat kita semua. Jangan sampai nanti gara-gara nggak sengaja gitu ya, Dok ya, kadang-kadang terlalu terlena jadi maju deh ke meja hijau seperti itu. Jangan sampai jangan sampai banget ya. Jadi terima kasih Dr. Hadi atas penyampaiannya yang sangat berguna buat kita semua pada saat ini. Amin. Terima kasih sekali lagi. Oke.